Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 57. 4 baris dari atas. Sebelah kanan 4 baris dari atas. 57. Sekarang wal hayatu katsiratun. 57. Sudah ketemu? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini masih lanjutan tentang sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan di dalam sholat. Sunnah di dalam sholat ada 2 macam, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat.
Sunnah ab'ad sudah kita pelajari, sekarang hayat. Wal hayatu katsiratun minha tasbihatur ruku'i was sujudi wa takbiratul intiqalati wa du'aul iftitahi wa ta'awudhu qoblal fatihati wa ta'minu ba'daha was suratu ba'dat ta'mini. Maksudnya dulu, wal hayatu dan sunnah hayat di dalam sholat. Sunnah hayat katsiratun, banyak sekali. Jadi sunnah hayat itu banyak. Yang sudah kita pelajari sunnah ab'ad, sekarang sunnah hayat. Minha, diantaranya tasbihatur ruku'i, yaitu tasbih pada waktu ruku', was sujudi, dan sujud, wa takbiratul intiqalati, dan membaca takbir intiqal. Arti intiqal pindah dari rukun, pindah dari rukun satu ke rukun yang lain, itu intiqalat. Wa du'aul iftitahi, dan membaca doa iftitah. Wa ta'awudhu, dan membaca ta'awudh, itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu doa ta'awudh. Di mana dibacanya? Qoblal fatihati, sebelum membaca Fatihah. Wa ta'minu, dan membaca amin ba'daha, sesudah membaca Fatihah. Was suratu, dan membaca surah ba'dat ta'mini, sesudah membaca amin. Maksudnya ya, sunnah hayat di dalam sholat itu banyak. Sunnah hayat, nanti keterangannya sunnah hayat itu bagaimana, ab'ad itu bagaimana, di bawah ada. Jadi sunnah hayat itu banyak. Di antaranya ialah tasbihatur ruku'i, ialah membaca tasbih pada waktu ruku'. Orang biasa nyebut doa ruku' gitu aja lah. Jadi membaca tasbih ketika kita ruku' itu hukumnya sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad. Kadang-kadang atau sebelumnya kita cuma taunya sunnah gitu aja. Ini sunnah, tapi nggak tahu sunnah hayat atau ab'ad. Nah, sekarang udah kita pelajari. Membaca tasbih ketika ruku', yaitu bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu hukumnya sunnah hayat. Berapa kali? Paling sedikit 3 kali. Kalau mau lebih boleh, lebih lagi boleh. Nah, begitu. Cuma yang ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Cuma kalau jadi imam ya jangan terlalu banyak. Kasihan barangkali jamaah ada kakek atau nenek, itu kan. Untuk berdiri aja udah gemeter. Nanti ruku kepanjangan bisa jatuh. Jangan, yang biasa saja gitu ya. Kecuali kalau maaf kita ikut sholat raweh di Masjid Nabawi atau Mekah, Masjidil Haram Mekah, itu rukuknya imam tuh, ya kita makmum ya ikut, itu panjang banget. Ketika rukuk waktu itu saya ikut di Madinah, saya udah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, udah 11 kali. Imam masih ruku itu imam. Subhanallahil azim. Akhirnya takbir. Sami Allahu liman hamidah, begitu. Terus ketika sujud juga begitu. Sujud saya udah tasbih 11 kali, masih sujud saja. Masya Allah, mantap banget ya.
Mantep banget. Maka kalau yang sudah sepuh, ya kalau untuk coba-coba ingin ikut tarawih di sana boleh. Tapi kalau untuk seterusnya kayaknya nggak kuat tuh. Udah, iya nggak kuat. Terus berapa rakaat tarawihnya di sana? Alhamdulillah sama dengan tarikhuniyah. Sama dengan tarikhuniyah. Ngikutin sini atau sini ngikutin sana? Ngikutin sana ya. Iya, sama. Jadi berapa rakaat? 20 ya, nggak ada tarawih di sana 8 rakaat, nggak ada. Percaya nggak? Kalau nggak percaya ke sana aja. Umroh Ramadan gitu. Kalau nggak percaya. Nanti kalau bingung mau umroh, ajakin saya, tapi diongkosin. Lah iya ngajak. Begitu kan? Iya. Jadi kembali pada pengajian, doa tasbih ketika ruku itulah contoh sunnah abad. Wasujudi dan sujud, ketika sujud ada doa tasbihnya kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga sunnah hayat. Wa takbiratul intiqal, termasuk sunnah hayat lagi ialah takbir ketika intiqal, pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kita lagi berdiri, mau ruku, misalnya sudah baca surah terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, kan ruku. Nah ketika mau ruku maksudnya itu disunahkan membaca takbir. Nah membaca takbirnya itu hukumnya sunnah hayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah itu Allahu akbar. Jadi membaca ruku, membaca takbir ketika pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Dari berdiri terus ruku, Allahu akbar. Nah, ketika bangun dari ruku, itu bukan bacaannya takbir, tapi sami Allahu liman hamidah. Itu baca sami Allahu liman hamidah juga termasuk sunnah hayat. Begitu juga dari sujud. Kita lagi sujud, mau duduk, Allahu akbar. Nah itu disunahkan juga membaca Allahu akbar. Mau sujud lagi, sunnah lagi baca Allahu akbar. Begitu tuh. Itu takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihramnya wajib, bukan sunnah lagi. Niat sholat isya, usolli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tuh, itu wajib. Kalau nggak baca takbir berarti nggak sholat. Maka sholat itu adalah pekerjaan dan ucapan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Jadi takbir pertama itu namanya takbiratul ihram, hukumnya fardu wajib. Ini yang sunnah adalah takbir intiqal. Takbir intiqal begitu. Terus wa du'aul iftitahi, dan membaca doa iftitah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah juga. Kapan tempatnya itu atau di mana tempatnya? Tempatnya setelah takbiratul ihram. Usolli fardhul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, setelah takbiratul ihram itu disunahkan membaca doa iftitah. Sunnah. Bacaannya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Itu doa iftitah. Sunnah. Bagi sendiri, yang sholat munfarid sendiri atau imam, semuanya disunahkan. Yang jadi imam disunahkan, makmum sunahkan. Cuma kadang-kadang kalau sholat tarawih pada umumnya imamnya nggak baca, sholli sunnatat tarawih raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, begitu ya. Iya, umumnya. Tapi kalau di Masjidil Haram tetap dibaca. Pada umumnya
Di negeri kita itu setelah takbir langsung Fatihah. Kenapa? Pada umumnya lagi. Nanti kalau dibaca jadi lama ya. Imamnya baca lama. Akhirnya makmumnya bosan. Setelah selesai tarawih, tanya, siapa imamnya? Ahmad Haiti. Besok enggak makmum lagi sama dia, gitu. Kebanyakan, kelamaan gitu. Pada umumnya begitu ya, Masya Allah. Itu doa iftitah ya. Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah sunnah. Kalau enggak dibaca enggak apa-apa, tapi kurang pahalanya. Wa ta'awudzu qabla al-Fatihati, dan membaca ta'awudz sebelum membaca Fatihah. Setelah doa iftitah selesai kan, wa ana minal muslimin yang terakhir ya, wa ana minal muslimin, kan baca Fatihah. Nah, sebelum baca Fatihah disunahkan baca ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh. Jadi mau baca Fatihah kita dalam salat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Itu ta'awudz dibaca. Kalau enggak dibaca ya enggak apa-apa, salat kita sah. Soalnya ini sunnah. Wa ta'minu ba'daha, dan membaca amin sesudah membaca Fatihah. Setelah Fatihah, waladdallin, amin. Itu sunnah lagi. Waladdallin, amin. Baik salat sendirian atau berjamaah. Apalagi kalau salat berjamaah. Nabi menyatakan, kalau takminnya atau aminnya makmum bersama dengan aminnya imam, itu juga di tengah-tengah atau di lingkungan orang yang sedang sholat ada malaikat yang ngawasin. Dia atau malaikat itu juga membaca amin, berarti 3 golongan tuh aminnya. Pertama aminnya imam, kedua makmum, ketiga malaikat. Kalau aminnya ini bersamaan, maka orang yang membaca amin dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka kalau baca amin jangan malas-malas. Waladdallin, amin. Ya, malas itu namanya, amin. Ngantuk ya? Iya, habis nonton bola, bener ya, nonton bola. Aminnya malas jadi gitu. Aminnya yang keras. Amin gitu. Itu sunnah ya. Jadi wa ta'minu ba'daha, membaca amin setelah membaca Fatihah. Was suratu ba'da ta'min, dan membaca surah sesudah membaca amin. Jadi setelah membaca amin, amin tuh, disunahkan juga membaca surah. Surahnya apa saja? Ya yang kita hafal. Yang kita hafal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh, hafal, baca. Cuma sebaiknya nih, kalau membaca surah jangan disungsang. Tahu disungsang? Disungsang itu apa? Orang Jakarta bilang sungsang. Hah? Diputar yang bawah urutannya dalam Al-Quran dibaca dahulu, yang kita jelas sudah tahu. Surat terakhir di Al-Quran Qul a'udzu birabbin nas, begitu kan? Iya. Di atasnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Berarti Qul a'udzu birabbin nas kan terakhir. Misalnya saya sholat maghrib sendirian boleh. Setelah waladdallin amin, rakaat pertama ini langsung saya baca surahnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nanti keduanya suratnya apa? Misalnya Qul a'udzu birabbil falaq, ya disungsang juga, dibalik. Qul huwallahu ahad, dibalik juga. Tuh, soalnya Qul a'udzu birabbin nas itu paling akhir. Nah, sebaiknya itu urutan surat itu berurutan. Yang di dalam Al-Qur'an lebih awal dibaca, ditulis, itu yang kedua, rakaat kedua di bawahnya begitu.
Itu sebaiknya. Tapi kalau disungsang juga bagaimana? Sah atau tidak sholatnya? Sholatnya tetap sah, cuma kurang bagus urutannya itu. Begitu ya? Iya, itu disungsang. Maka maaf, nanti kalau kita dipacak jadi imam, tahu dipacak, ditunjuk jadi imam, harus sering-sering baca Quran atau melihat paling tidak. Urutannya mana yang dulu nih, gitu. Jadi tahu, suruh jadi imam, ayo ente maghrib, sholat jadi imam. Ya, naik jadi imam. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau yang tahu, ya, qul a'udzu birabbin nas dulu tuh. Itu berarti disungsang. Ya sudah terus. Nanti rakaat kedua misalnya, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wah, malah nyungsangnya jauh banget tuh. Nyungsangnya jauh banget. Sah tapi kurang bagus. Begitu ya, jangan disungsang, jangan disungsang. Begitu. Maka maaf. Biasanya di Kebon Sirih khususnya kalau sholat taraweh setelah separuh terakhir dari tanggal 16 berarti kan? Nah, dari tanggal 16 sampai akhir. Itu separuh terakhir. Dulu, kalau sekarang nggak tahu apa dilaksanakan atau tidak. Itu biasanya dulu rakaat pertama tarawih kal al-hakumut begitu kan? Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus nanti rakaat kedua bukan qul huwallahu ahad tapi inna anzalnahu fi lailatul qadr, gitu kan? Iya. Kita ingat, kita lihat dulu dalam Al-Qur'an urutannya. Duluan mana Al-Hakumut dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr? Duluan mana? Duluan Al-Qadar. Maka kalau mau diganti suratnya dengan Al-Qadar, inna anzalna itu dibacanya rakaat pertama. Tarawih rakaat pertama, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, sampai selesai. Udah ruku, itidal, sujud, duduk, sujud lagi, bangun. Setelah Fatihah, waladdallin, amin. Al-hakumut takatsur dan seterusnya. Begitu. Jangan inna anzalnahu fi lailatul qadr itu ditaruh rakaat kedua. Itu juga disungsang namanya. Disungsang, jangan. Boleh, cuma kurang bagus, begitu ya. Masih di sini inna anzalnahu kan? Di awal. Iya. Itu bagus kalau sudah begitu. Iya. Kadang-kadang ada yang di rakaat kedua kurang bagus tuh. Itu namanya disungsang. Begitu ya. Jadi wasuratu ba'da ta'min. Terus wal jahru wal israru fi mahallihima. Dan keras membaca Fatihah. Baca Fatihah keras. Wal israru dan menyamarkannya, yaitu bacanya pelan. Fi mahallihima pada tempat keduanya. Pada tempat keduanya. Jadi membaca Fatihah ada hukumnya jahar. Jahar itu keras. Dan ada sir, isror. Sir itu pelan. Itu pada tempatnya. Salat maghrib rakaat pertama disunahkan membaca Fatihahnya keras walaupun salatnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat pertama. Rakaat kedua juga keras Fatihahnya. Rakaat ketiga, maghrib kan ada ketiga, itu enggak dia sunahkan keras. Udah pelan aja, pelan gitu. Makanya di sini diterangkannya fi mahallihima pada tempat keduanya. Berarti yang ada jahar maghrib rakaat pertama dan kedua kan, isya rakaat pertama dan kedua, subuh rakaat pertama dan kedua juga. Begitu. Zuhur asar enggak, zuhur asar supaya pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Begitu. Kenapa zuhur asar itu supaya pelan-pelan? Menurut sejarah begini. Dulu waktu orang Islam belum banyak, kalau sholat lohor supaya pelan-pelan bacaannya. Asar supaya pelan-pelan juga. Kenapa? Banyak orang kafir mengintai. Sholatnya di rumah.
Kalau bacanya keras, lagi sholat. Oleh orang kafir begitu. Akhirnya didobrak tuh pintunya. Akhirnya dibunuh. Makanya supaya pelan-pelan. Pelan-pelan biar nggak kedengaran orang kafir gitu. Kalau maghrib, isya, subuh kok keras. Kebanyakan waktu itu, orang kafir sudah nggak mau keluar rumah lagi. Udah capek, udah pada ngantuk begitu. Maka disunahkan keras begitu ya. Itu sejarahnya begitu. Kita teruskan. Waman taraka syai'an minal ab'ad amdan aw sahwan fasunnatu lahu ayyasjuda lisahwi. Artinya waman taraka, dan siapa yang meninggalkan syai'an sesuatu minal ab'adi daripada sunnah-sunnah ab'ad salat amdan dengan sengaja aw sahwan atau lupa, fasunnatu maka sunnahnya lahu baginya, bagi orang yang meninggalkan itu sunat ab'ad, ayyasjuda bersujud lisahwi karena lupa. Tuh. Sekarang ada orang tidak mengerjakan sholat ya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Kemarin kan ada contoh sunat ab'ad doa kunut. Ada kan? Ya, doa kunut. Ada orang sudah sholat subuh rakaat yang kedua, setelah ruku bangun sami Allahu liman hamidah. Begitu kan? Itu kan disunahkan kunut. Disunahkan kunut. Tapi orang itu lupa. Enggak doa kunut, langsung sujud. Allahu Akbar. Ketika sujud baru ingat, saya enggak kunut tadi ya. Terusin aja, enggak apa-apa. Salatnya terusin. Allahu Akbar sujud pertama. Rabbi firli itu Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar, sujud lagi. Setelah sujud yang kedua duduk. Ingat tadi enggak sujud, enggak baca doa kunut. Duduknya sebab dia mau sujud sahwi. Duduknya seperti tasahud awal. Jadi maaf, kaki kiri kita, nih kaki kiri maaf, enggak dimasukkan ke bawah kaki kanan. Sujudnya seperti sujud mau tasahud awal. Baca tasahudnya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu jangan salam. Jangan langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sujud dulu. Fil alamina innaka hamidum majid. Langsung sujud. Maaf ya ada telepon nih. Kembali pada pengajian. Jadi sujud dulu, jangan langsung salam. Sujud sahwi namanya. Biasa takbir, Allahu Akbar. Sujudnya berapa kali? 2 kali juga. Sujudnya 2 kali juga. Sujud Allahu Akbar. Bacanya apa? Kalau memang hafal, yang bagus dibaca yang doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau hafal, berapa kali? 3 kali. Sudah dibaca 3 kali, duduk. Allahu Akbar. Tetap Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Sudah selesai, sujud lagi. Doa itu dibaca lagi. Udah selesai itu doa sujud sahwi dibaca, duduk. Baru duduknya seperti tasawuf akhir. Kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Setelah duduk yang kedua langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu praktek sujud sahwi. Praktek sujud sahwi. Kalau doa itu enggak hafal, doa tasbih biasa. Seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali juga. Kalau memang tidak hafal. Paham ya? Itu. Jadi orang yang meninggalkan sunnah ab'ad, baik disengaja ataupun tidak, amdan au sahwan tuh keterangannya. Amdan dengan sengaja, au sahwan atau lupa, maka disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Wal hayatu, sekarang yang kedua. Wal hayatu dan sunnah hayat. Biarinlah ya. Wal hayatu dan sunnah hayat salat. La yasjudu, tidak usah bersujud laha karena meninggalkan hayat. Wa in tarokaha, meskipun meninggalkannya amdan dengan sengaja. Amdan dengan sengaja. Falau sajada, maka jika ia bersujud litarkiha karena meninggalkan hayat, muta'amidan dengan sengaja lisujudi untuk melakukan sujud, batolat maka batallah sholatuhu sholatnya.
Sekarang begini, sunnah hayat. Sunnah hayat kalau ditinggalkan itu tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Baik meninggalkannya itu dengan sengaja atau tidak. Misalnya meninggalkan doa iftitah. Allahu Akbar, begitu kan? Setelah Allahu Akbar mestinya kan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tapi itu tidak dibaca. Lah kalau tidak dibaca bagaimana? Sebab itu sunnah hayat, maka nanti tidak usah diganti dengan sunat hayat, dengan sujud sahwi. Tidak diganti dengan sujud sahwi. Siapa ya? Udah. Ya udah. Jadi kalau meninggalkan sunnah hayat tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Baik meninggalkannya itu sengaja atau memang lupa. Tuh. Falau sajada li tarkiha. Nah sekarang, kalau orang itu meninggalkan sunat hayat, langsung dia sengaja mengerjakan sujud sahwi, bagaimana? Falau sajada li tarkiha mutamidan li sujudi batolat sholatuhu. Kalau sengaja mengerjakan sujud sahwi, maka batal sholatnya. Batal. Kenapa batal? Sebab dia menambah rukun. Menambah rukun. Ya kan nggak ada anjuran untuk mengerjakan sujud sahwi, tapi dia mengerjakan, tuh. Berarti menambah rukun, maka batallah sholatnya, batal semuanya. Misalnya sholat zuhur, tadi nggak baca doa iftitah, tidak membaca doa iftitah. Allahu Akbar, ini orang sebentar ya, sebentar, masya Allah. Jadi kembali lagi, kalau sunnah hayat ditinggalkan tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Kalau ada orang meninggalkan sunnah ab'ad, sunnah hayat, terus dia mengerjakan sujud sahwi dengan sengaja, maka batallah sholatnya. Begitu ya, batal sholatnya. Maka perhatikan ini antara sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sebab ini pekerjaan kita sehari-hari kan? Iya, pekerjaan kita sehari-hari. Sholat kan pekerjaan kita, pekerjaan yang wajib, nggak bisa ditinggalkan sama sekali. Nah pas kebetulan sudah isya ya, sampai di sini dulu. Maaf ya. Allahu Akbar. Dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiraqil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi muftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.